Terbang sampai ke Mekah, ternyata di Mekah dapat ujian lagi. Begitu sampai ternyata ada beberapa rombongan yang terlepas gitu. Oke. Ada aja, walaupun kita sudah bikin planningnya rapet banget. Saya mikir udah nggak mungkin nih ada flow gitu ya, ada kesalahan. Ada rombongan ada yang ketinggalan, ternyata salah masuk rombongan bus apa gimana gitu. Yang akhirnya harus membuat kita, padahal saya bukan panitia, Ya. ikut ngebantu recover gimana caranya, pokoknya saudara kita harus ketemu. Nah, di situ saya baru ngerasain malam hari di kota Mekah sangat panas sekali. Biasanya nggak pernah sepanas itu. Jadi gambaran awal tadi bilangnya dokter kan, ini umroh yang digedein gitu. Ternyata keliru ya dok ya? Bener. Sebentar, sepertinya masalah. Udah masuk lagi Mas Boy. Sudah dokter. Jadi yang sering bikin kita terlena itu adalah kita menyangka haji itu adalah momen-momen setiap hari kita biasa. Tapi itu enggak. Hampir setiap detiknya itu adalah momen-momen yang luar biasa. Salah ngambil keputusan, salah ngambil ini, fatal. Saya jalan, padahal saya ini sudah beberapa kali ke sana, pasti ada rasa, aduh sombong dong, Mekah gampang gitu. Saya jalan dari tempat hotel saya gitu, biasa kan saya jalan-jalan beli minum apa gimana nih. Itu tiba-tiba lemes, keluar darah dari hidung, mimisan. Aduh, gitu ya dokter ya? Itu juga. Ya, saya langsung kenapa ya kayak gitu, gini-gini segala macam. Kemudian saya ingatnya, logika saya mikir, karena udara di kota Mekah itu panas, malam hari tapi kelembaban udaranya naik turun, makanya kering hidung saya, pasti mimisan. Logika saya gitu kan mikirnya. Saya dokter gini-gini. Oke, saya basahkan hidung saya, masukin air, masukin tetes hidung gitu. Sudah siap semuanya. Ternyata Allah bilang lain lagi, asma saya kambuh. Gitu ya dok ya? Bawa nebulizer, saya udah persiapan, bawa nebulizer, bawa ini. Oh, untung saya udah bawa nebulizer gitu kan. Udah bawa nebulizer, berarti aman dong, saya tinggal pulmicort, ini segala macam sudah siap. Nah, saya mikirnya, untung udah siap, saya udah persiapan dari Jakarta. Balik lagi ke kamar hotel, langsung nebul. Ketua rombongan saya, Pak Haji Fadil waktu itu ngomong gini, dokter, sampean kuat berangkat dari Jakarta, kenapa kok bisa kayak gini? Takdir Pak Haji, saya bilang kayak gitu. Nebul kayak gitu. Udah nebul, pikiran saya aman dong gitu kan. Ya sudah nebul, saya istirahat gitu. Habis itu coba lagi mengambil apa? Mau pakai ihram, terus nanti ngambilnya di jamaratnya bareng sama orang-orang gitu. Saya baru jalan keluar dari hotel, mulailah perut saya bermasalah. Di situ saya mikirnya, aduh kenapa lagi ini perut gitu. Saya semacam seolah-olah aduh kok baru jam-jam pertama nyampe di Mekah udah langsung kena masalah bertubi-tubi. Ternyata jawabannya simpel, satu. Karena saya benar-benar melogikakan semuanya. Saya pikirannya, saya nanti kalau misalkan kalau saya panas di Mekah, saya kena begini, saya akan mimisan, maka saya siapin begini. Itu lagi di Jakarta tuh. Saya kalau misalkan saya lagi asma, gini-gini segala macam, saya pasti udah siapkan seperti ini. Mikirnya saya dokter, saya harus persiapan. Habis itu saya nanti di sana kalau ada lambung, saya udah siapin akran, ranitidin, omeprazol gitu-gitu segala macam. Sampai ada rekan haji saya satu ngomong, Pak Tomo tuh bilang, Dok, sampean masalahnya satu dok. Ya Pak Tomo, kurang pasrah sama Allah. Aduh itu dok, aduh, beneran itu dok? Bener, silakan dicoba yang haji, bener apa enggak? Aduh. Segala macam pikiran kita buruk, pikiran buruk kita itu akan kejadian di sana. Jadi hati-hati banget. Hati-hati sama mulut, hati-hati sama pikiran, hati-hati sama doa. Termasuk prasangka-prasangka buruk. Hati-hati banget. Jadi persiapannya yang paling utama bukannya uang, bukannya fisik, mental sama keimanan.
Itu yang paling penting. Pasrah menghadapi semua yang ada di sana ya dok. Dalam Bener, artian apapun yang ada di sana ya bener, paling terbaik buat kita gitu ya dok. Intinya tuh pikirannya dibuat positif gitu ya dok ya. bener. Pasrahkan bener-bener datang ke sana lagi ibadah haji, merasa diri saya orang paling beruntung yang diundang ke sana. Jadi Aduh luar biasa itu dok, masya nggak Allah merinding saya. menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, kemudian mempersiapkan diri. Saya ingatnya, ya sudah, setelah kejadian itu malam saya introspeksi, oke, kalau gitu besok saya harus siap dengan apapun yang terjadi. Mulai itu keajaiban-keajaiban Allah datang. Saya, aduh enak juga ya sari kurma gitu kan. Gitu. Tiba-tiba ada rombongan nganter sari kurma. Kepengen anggur, ada yang nganterin. Kayak terjawab langsung gitu ya dok ya? Terjawab langsung. Masya Allah. Hari pertama kepengen beli ini, tiba-tiba ada yang ngasih. Terus ngelihat waktu itu zamannya masih Samsung S9, saya mikirnya aduh enak juga ya kita punya Samsung S9 gitu. Tiba-tiba dari Jakarta telepon, ada yang nitip doa, ada yang ini kasih transferan, cukup lah gitu ya. Saya mulai mikir, kalau begitu saya harus lepas semua keduniaan di sini. Karena apapun yang saya pikirkan di sini langsung dikasih sama Allah, berarti saya minta sama Allah, minta doa yang terbaik, satu doa yang terbaik. Berarti rutinitas saya, ibadah-ibadah saya fokuskan untuk ke tujuannya akhirat. Karena saya mikirnya gini, kalau saya setiap kepengen aja nggak lama Allah kasih, saya malu dong kalau misalkan di sini saya minta dunia semuanya. Ya. Di situ. Waduh, mantap tuh dok. Kita persiapkan istirahatnya, jadwal waktu sholatnya, dibikinkan alarm. Bahkan saya kalau buat ngudak sholat itu, misalkan waktunya dekat ya, kayak maghrib sama isya, saya nggak pulang ke hotel. Saya stay ngemper di Masjidil Haram lah istilahnya. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya di situ. Berarti memang persiapan awal tuh memang mental yang paling utama ya dok ya. Iya. Kita itu tadi ya prinsipnya dok, orang yang paling beruntung untuk bisa berangkat haji gitu ya. Iya. Ataupun umroh gitu ya. Karena orang kaya tuh banyak ya dok, orang mampu banyak, tapi yang beruntung sedikit ya dok ya. Yang beruntung itu yang dipanggil Mas Boy. Masya Allah, betul dokter. Itu intinya, kuncinya gitu. Udah sampai Mekah, ada satu momen kita bisa ketahan di pintu. Mau masuk Mina itu, mau masuk Arafah itu ada pintu, ada gate gitu ya. Ada aja jalan Allah untuk menghalangi orang yang nggak Allah panggil sampai di gate itu. Kalau nggak sampai lewat gate itu, nggak dihitung haji. Betul. Karena haji itu kan ya Arafah ya dok ya. Iya. Oke. Menarik nih dok. Jadi ini Bapak Ibu semua penonton setia dari Sinau Barang Apoteker yang di Qadarullah tahun ini berangkat, baik umroh ataupun haji, itu yang paling utama adalah niat awalnya tadi. Terus kemudian tanamkan dalam dirinya adalah orang yang paling beruntung menjadi tamunya Allah gitu ya. Menjadi tamunya Allah, beruntung banget ketimbang yang lain-lainnya. Jadi untuk prepare yang lainnya gimana di dok? Tadi bilang dokter, nanti kalau saya diare, saya siapin obat diare. Kalau saya mah, gimana tuh dok? Kita kayak ujungnya kan kayak kita berdoa ya dok. Terus cara mengakalinya gimana? Aduh, ini Allah kok diakalin ya. Gimana tuh dok? Biar positif, pikirannya tetap positif gimana dok? Sebenarnya bukan mengakali saya prinsipnya bilang begini. Saya bawa obat-obat ini barangkali ada hamba Allah yang Masya Allah, masuk dokter. Gitu caranya. Masuk dokter. Masuk. Caranya saya bisa ngebantu hamba Allah dan beneran ada. Tiba-tiba lagi jalan di sana, saya lagi gini, ada yang nanya dari rombongan Solo, "Si Pak, kelihatannya bawa obat." Enggak Ibu, saya bilang gitu. Ada yang bisa saya bantu? Saya agak pusing, ada obat pusing nggak ya? Ada. Ya. Ada Mas Boy. Jadi diniatkan membawa obat-obatan itu untuk membantu hamba Allah yang ada di sana ya dok ya, yang membutuhkan. Dokternya kelempar kayaknya. Sebentar. Ini karena beliau di jalan. Bentar ya Bapak Ibu semua, sahabat sehat Sinau Barang Apoteker.
Dokter Ferdi kayaknya kelempar. Assalamualaikum Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini calon Bu Haji nih. Yuk dibenahin pikirannya Bu Haji. Ya. Ini Nasihat yang sangat luar biasa, persiapan buat kita yang mau berangkat haji, baik dekat maupun agak lama maupun bentar lagi lah, insya Allah saya doakan semuanya bisa segera menyusul menjadi tamu Allah. Amin. Ini Dokter Ferdi udah gabung nih. Oke, saya coba keluar ya. Coba cari sinyal yang lebih enak. Oke, sekalian nunggu waktu operan. Ya. Siap, Dokter. Ini ada Bu Dini, Dokter, yang insya Allah tanggal 20 insya Allah berangkat haji. Ini mau sharing sedikit. Masya Allah. Silakan Bu Dini. Oke, monggo. Terima kasih Dokter, nasihat-nasihatnya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali karena memang seperti yang disampaikan para ustadz sebelumnya, bahwa persiapan yang paling utama itu adalah memang persiapan niat kita, mental kita, bukan uang atau yang lainnya. Memang mencoba untuk positive thinking setiap hari, bahkan kalau kita sudah meniatkan, oh bulan ini saya naik haji, maka ya saya harus mempersiapkan itu semua. Dan itu saya merasa Allah kok menghadirkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya harus menahan diri. Saya harus menahan diri untuk tidak berkomentar negatif, untuk tidak berpikir negatif gitu ya. Itu padahal belum berangkat ya, apalagi sudah berangkat. Dan di sana ternyata tadi dokter ceritakan memang Allah bayar cash ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita angen-angenkan itu memang akhirnya terjadi gitu. Ya alhamdulillah kemarin saya juga sudah rank beberapa obat ya, saya rencanakan saya ingin membawa obat ini, tapi ya alhamdulillah saya sudah meniatkan itu kalau nanti di sana ada yang membutuhkan. Kalau nanti ada jamaah yang memerlukannya, saya mudah-mudahan bisa ikut membantu gitu, meskipun saya bukan panitia. Saya juga saya tidak berharap mengkonsumsi obatnya sendiri, tapi saya jaga-jaga aja. Betul, Mbak. Tadi bilang Dokter Ferdi kan tidak untuk sendiri, tapi untuk hamba Allah yang membutuhkan di sana gitu. Ya, Allah. Oke. Lanjut, Dokter. Oke, sudah connect ya. Tadi permasalahannya gimana kita harus bisa menahan diri ya, menahan pikiran, menahan lisan. Nampaknya terkendala sinyal ya beliau. Bu Dini ini nggak bisa diputar kah kameranya? Nah, gitu. Nah, saya melihatnya jadi nggak tengkler nih. Nah, kita sejajar akhirnya, Bu. Sebentar, menunggu Dokter Ferdi join. Ya. Ini berarti menyelesaikan tugas-tugas yang di kantor ya, Bu? Sebelum berangkat ya? Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat ya, Bu. Sampai hari ya berangkat. Sebelum saya cutinya H-3 nih. Jadi kalau tadi sarannya dokter 3 hari sebelum berangkat tidak menemui orang, berarti saya harus berdiam diri di rumah. Ketemunya sekarang aja ya, berarti Bu Dini ya? Iya. Lah saya cutinya H-3, jadi begitu cuti saya harus berdiam diri di rumah aja. Ya, bisalah diatur-atur waktunya gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan untuk trik menahan diri ya, saya mikirannya gini, kalau saya buat salah kena damnya itu 1 kambing. Jadi saya sebisa mungkin ada apapun saya nggak ngomong. Bahkan nyamuk semut menggigit itu saya tiup. Saya ingat soalnya setiap kali kena dam itu 1 kambing, itu aja. Iya, betul dokter. Gitu. Terus obat-obatan tetap perlu. Jadi kita jangan terlalu jumawa juga ya. Kita kayak iya berarti kita siapin iman aja gitu. Enggak, itu nanti diuji. Jadi intinya apapun
keteguhan kita di sana itu akan diuji sama Allah. Minta jodoh ya gitu kan, misalkan di sana nitip jodoh gini-gini segala macam, nyari jodoh gitu ya, kadang-kadang ya itu juga bisa kena diuji. Minta rezeki, minta pangkat, minta kerjaan gitu-gitu kan, kadang-kadang kan orang dunianya kayak gitu ya. Betul. Ibaratnya haji aku supaya nanti ini ku lancar, itu bakal diuji juga. Segala sesuatu yang kita teguhkan itu akan diuji sama Allah di sana. Jadi boleh dibilang di sana itu waktunya ujian. Ujian semua amal-amal yang dilakukan di tanah air dipindahkan ke sana. Suka ngelawan orang tua, lagi sholat kepalanya diinjak. Saya. Masya Allah. Gitu. Suka ngomong macam-macam di sana. Setiap jalan selalu ada askar yang manggil, ya Muhammad, ya Syekh, yale, disingkirin. Kenapa ya saya kayak gini? Oh, ternyata saya di Indonesia suka bentak-bentak orang gitu. Jadi saya ingat sendiri dengan dosa-dosa saya. Gitu. Terus apa ya? Yang biasanya ketika umroh itu gampang gitu ya. Wah, umroh jalan-jalan di sana. Di Mekah pada saat kita haji itu akan beda semuanya. Orang-orang akan berkumpul kurang lebih ya, mungkin kalau misalkan standar haji itu 8 juta atau 10 juta orang. Dan itu crowded banget. Ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Afrika, ada yang dari Turki gitu. Dan itu kita harus bisa benar-benar jaga mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Benar-benar harus dijaga. Gitu. Yang kedua, mungkin saya untuk fisik saya lebih sering ngos-ngosan ya, karena memang ada asma juga. Jadi tiap hari saya selalu bawa kalau jalan itu 3 botol tumbler gitu ya, apa yang namanya ya, gitu. Itu masing-masing 1,5 liter itu saya bawa. 1 liter itu untuk ngeguyur muka biar nggak kering, biar nggak mimisan. Satu tumbler itu saya isi air. Biasanya kalau di perjalanan di sepanjang Mekah itu ada tempat-tempat keran-keran zam-zam, di situ saya tampung. Yang kedua, setelah bangun tidur apa gimana gitu, sarapan atau gimana, minum omeprazol. Bukannya ini endorse ya. Jadi kalau minum omeprazol itu selama kita ibadah apa gimana, jadi keluhan perut itu lumayan banget berkurang. Aman ya, Dok? Apapun. Jadi aku waktu itu ngebawa omeprazol, saya mikirnya buat nanti yang ada mah bagaimana, malah saya pakai sendiri sih gitu, lebih enak di situ. Terus yang kedua, pada saat ini wukuf di Arafah, saya ini yang paling penting nih, Dok. Wukuf di Arafah gimana tuh kalau wukuf kan biasanya kan ada yang jalan juga kan, masian ya, Dok. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan. Itu kan benar-benar fisik kan terkuras banget di situ kan, Dok. Kalau saya waktu itu ikut yang jalan kaki atau tarwiyah. Saya ikut yang jalan kaki. Jadi kalau nggak salah sekitar 20 jam perjalanan. Saya ikut itu. Padahal saya udah mikir, saya di Indonesia mikir, aku mau naik bus aja gampang, setengah jam nyampe gitu kan. Saya nggak, saya mau jalan kaki 20 jam. Selama perjalanan itu yang saya bawa cuma buat yang ngalamin gangguan jantung jangan ya, atau yang asmanya sering kambuh jangan. Yang fisiknya kuat boleh coba tarwiyah. Kita coba tarwiyah, nyampe di Mina jam berapa gitu, sekitar jam 6 gitu, masuk aman. Dan sepanjang perjalanan itu banyak momen-momen menarik gitu. Kayak dikasih gambaran ke depannya kita mau kayak gimana. Saya dapat petunjuk dari pembimbing haji saya. Salat di masjidnya, mohon maaf saya lupa. Di masjidnya yang Rasulullah pernah berdoa, ada satu doa yang ditolak. Di situ yang kita sholat di situ. Nah, saya di situ saya berdoa, minta kalau bisa semua doa saya diterima, kecuali doa yang tidak engkau ridhoi. Itu aja. Di situ saya berdoa, jadi begitu saya terbang apa gimana pesawat itu saya catat apa aja yang sama ustadz saya kalau lagi haji gitu-gitu.
doa-doa di mana aja yang mustajab itu saya benar-benar saya samperin. Jadi saya nggak mikir itu. Oh berarti nanti kalau ke Mekah makanan gimana, ini gimana, saya nggak mikir di situ. Kayak tadi saya bilang, kalau saya udah mikir yang dunia udah dipenuhin sama Allah, kenapa saya harus mikir dunia? Saya mikir full akhirat. Di situ sih. Terus di wukuf di Arafah saya bawa minuman yang lebih banyak, saya nitip, kalau nggak salah saya bawa sekitar 7 apa 8 galon kecil sama es batu. Fungsinya adalah nyuci muka kita ketika itu panas banget. Karena kita kan nanti kan ada di maktab ya. Di maktab itu nunggu dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu kan kita nunggu di situ dan itu panas banget. Kalau kita nggak bawa es batu sendiri, ya atau kita beli itu menjelang itu akan merepotkan kita, beneran deh. Terus yang kedua, mungkin pada saat di wukuf itu fokusin ibadah-ibadah, doa-doanya disiapin, zikirnya, sholawatnya. Momen of truth ketika wukuf di Arafah adalah Allah langsung mengabulkan doa detik itu juga. Masya Allah. Detik itu juga. Jadi benar-benar langsung ya dok, terjawab langsung ya dok? Langsung. Saya waktu itu berdoa, ya Allah kalau memang si ini jodoh saya, kalau enggak tunjukkan. Langsung detik itu WA masuk. Masya Allah. Ya Allah. Aduh, langsung dijawab. Ngeri ya. Allah, dok. Ngeri ya. Dan ngerinya itu dikasih adalah sesuatu yang paling pahit buat kita. Dan di situ saya sadar saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh kesel, saya harus pasrah sama Allah dan yakin apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Pedih kan Mas? Tiba-tiba di Arafah itu ditulisin, maaf ya Mas, tunangan kita selesai. Ya Allah. Gitu ya dok ya. Masya Allah. Benar mas, banyak surprise, banyak kejutan yang ibaratnya. Makanya saya bilang orang yang dipanggil sama Allah tuh orang yang paling beruntung. Iya itu dok. Orang paling beruntung. Betul. Dan yakin kalau misalkan ada musibah atau gimana, kalau kita yakin itu akan diganti sama Allah detik itu juga. Jadi jangan sampai ada pikiran buruk walaupun sedang diuji dengan musibah. Jangan sampai bilang Allah kok kayak gini ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, di Arafah tuh bener-bener fokus, nggak usah mikirin makanannya nggak enak, lupain. Dagingnya keras, lupain. Bu, ini gimana nih? Kok ini apa? Panitia hajinya begini, lupain. Muhasasahnya nggak bener, lupain. Kok pembimbingnya ngilang, kita ditinggalin, lupain. Fokus. Aduh, Bu, ini saya kepanasan, saya ada demam, kasih obat. Nah, aduh nih tiba-tiba panas gini, minum obat, itu aja. Obat-obatannya obat-obatan standar aja sih kalau menurutku, nggak usah sampai kayak saya ya. Akhirnya saya diuji. Jaga lidah, dikasih jadi makanan. Mungkin obat-obat nyeri mungkin ya dok ya, obat-obat nyeri, diare, paracetamol atau mefenamat, vitamin itu penting banget. Ya, vitamin itu penting banget. Kenapa? Karena setiap kali kena paparan kulit kita itu rusak, kering segala macam. Kalau kita kurang vitamin C sama vitamin B, ini kulit bakal hitam, kering, bentuk-bentuk keras kayak gitu. Itu tipsnya. Yang kedua, karena Rasulullah pernah ngajarin kita ya untuk makan kurma ruktab gitu ya. Saya bawa aja kurma ruktab, kurma muda gitu, selalu kemana-mana itu saya bawa. Ini nih sahabat sehat semua bareng nih tipsnya. Ya, kan Rasulullah pernah bilang Maryam itu pernah memakan kurma ruktab ini ketika habis melahirkan Nabi Isa, ya kan? Itu saya pegang benar-benar. Saya prinsipnya apa yang Rasulullah bilang itu pasti benar, nggak ada yang salah. Prinsipnya gitu. Yaudah saya bawa kemana-mana. Inilah jalan capek apa gimana makan kurma ruktab gitu. Ya sudah jalan lagi gitu. Kalau kurma ajwa apa gimana biasanya saya cuma taruh di botol minum sama air gitu aja. Uang jadi yang saya bawa buat kayak infus gitu ya dok? Ya kayak bikin infus water. Terus uang yang saya bawa, duit jajan saya itu kalau nggak salah saya siapin mungkin hanya 3.500 rial ya.
Mungkin hanya segitu. Tapi pulangnya alhamdulillah bisa bawa banyak. Bisa bawa Waduh. iPhone 1, Samsung, Waduh. laptop. Duitnya utuh. Masya Allah. Ada aja yang ngasih, Mas. Ya Allah. Ada Jadi, aja yang ngasih. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kita pikir ya, Dok. Apa yang kita doakan ke Allah itu benar-benar itu bener banget. kejawab ya, Dok ya. Bener. Mungkin ada yang pertanyaan kalau misalkan, aduh saya nggak cocok nih sama makanan di sana. Beneran nggak kadang cocok sama seperti makanan itu, di Dok. sana. Oh, jadi dari awal tuh lu udah langsung jangan bilang seperti itu ya, Dok ya. Karena kan kita kadang ada beberapa cerita kan kadang seperti itu ya, Dok ya. Jadi makanan di sana jangan terlalu banyak makanan ini, misalnya kayak makanan nasi Arab atau yang susu kayak gitu. Nanti diare gitu ya. Jatuhnya memang diare ketika dimakan. Beneran gitu diare. Ya. Beneran diare. Saya di Saudi itu kalau nggak salah sehari makan bisa 5 sampai 6 kali. Makanan saya full, porsi saya full. Berat badan saya di sana sama di sini selisih 11 kilo. Artinya ketika saya di sana dengan makan 6 kali berat badan saya turun mungkin di bawah 76. Sekarang saya di Indonesia makan 3 kali di diet ya 90. Jauh. Jadi semua ilmu kita semua dibantai, nggak ada logika. Makan ini semua disediain sama Allah. Saya mikir gini, kalau saya ngikutin orang-orang, saya makan kambing apa gimana, makan sistuk itu kayak kebabnya Turki ya. Sistuk makan ini, saya bisa kolesterol gitu. Saya nggak bisa jalan. Saya beneran bisa nggak dibuat jalan sama Allah. Saya makan itu setiap hari. Ada yang ngasih, ada yang bawain, ada yang nganter dari teman-teman sebelah gitu. Saya makan, alhamdulillah fine aja. Aman-aman aja ya, Dok ya. Masya Allah. Aman-aman aja. Semua tergantung ininya ya, Dok ya. Tergantung pikiran kita ya, Dok. Bener dari sini. Ininya harus sehat dulu. Nggak bisa beneran. Makanya saya kalau ngeliat ada yang haji sampai ngomel-ngomel gini-gini, saya mendingan bilang sebelum berangkat mendingan tobat dulu beneran. Daripada di sana ntar itu bikin bermasalah. Oh iya, nyium Hajar Aswad, saya jamin ketika lagi umroh itu gampang. Ketika lagi haji, ada triknya. Wah, ini nih sahabat sehat. Sinau bareng apoteker yang dituju yang mau haji nih, boleh nih Dok, tipsnya Dok. Kalau kita lagi mau masuk ngambil posisi ya sebelum deketin Ka'bah gitu. Jangan suka ngilang dari samping kayak gini memotong jalannya orang. Maju sedikit ngilang. Jadi jangan pernah langsung horizontal seperti ini. Di sini diniatin, ya Allah, saya pengen coba sekali nyium aja Hajar Aswad. Begitu saya udah dekat, ditarik sama askarnya, dibantuin. Alhamdulillah dapat. Masya Allah. Lagi tawaf ifadah juga dapat. Ya. Terus apa lagi ya? Gimana Dok? Intinya sih ya, kalau kita lagi ibadah di sana, benar-benar deh minta sama Allah dilancarin ibadahnya. Jadi lupain itu oleh-oleh ada titipan doa dicatat ya di HP ya. Kalau ada titipan doa jangan cuma iya nanti saya doain tapi nggak didoain. Jangan. Itu titipan doa itu kalau kita logikanya bener itu bakal jadi konversi real buat kita. Saya pernah dititipin doa sama orang yang kena penyakit tumor, minta sembuh matanya. Saya mikirnya gini, memang ini kena retinoblastom kan nggak mungkin tahan ya gitu, nggak mungkin tahan sampai beberapa tahun gitu. Ya sudahlah, saya doakan gitu kan, ya Allah berilah kesembuhan untuk Nyonya Fulana dengan retinoblastoma, berikanlah kemudahan untuk kemoterapi bagaimana agar bisa ini. Alhamdulillah Mas Boy, orangnya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. 2017 sampai sekarang. Dan setelah mendoakan itu, tiba-tiba teman saya bilang, Ji, ayo kita makan, traktir gini-gini. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, saya kan panggilnya Pak Munib ya. Ji Munib, gimana gini-gini? Oh ya, alhamdulillah. Pak Dokter, ini saya ada rezeki habis jualan gitu sama teman sebelah gitu. Mbak Tente langsung saya dikasih 300 rial. Masya Allah. Hanya karena mendoakan itu tadi ya, nanti Dok, kalau ya?
Iya. Jadi kalau ada titipan doa apa gimana, tuh jangan oh iya nanti saya doain gini, jangan. Langsung kalau bisa langsung bikin, ayo ada yang mau titip doa, ada yang mau titip doa apa enggak? Ditulis ya, Benar Dok. tuh. Ditulis ya, Dok. Di WA gitu ya. Ditulis ditaruh di HP. Semua WA-nya Jadi, dibaca gitu ya atas nama orangnya gitu ya, Dok ya. iya. Terus selama haji bahagia banget, benar-benar disambut sama Allah. Nah, itu, Berangkat Dok. pulang kan, sampai saya minta lagi sama Allah, tapi sampai sekarang masih belum, mungkin nanti sebentar lagi. Amin. Saya terus-terusan minta supaya diberangkatin lagi apa gimana tuh, aduh, karena saya benar-benar ngerasa pengalaman pertama itu nggak ada duanya Mas Boy. Nggak ada duanya Mas Boy. Selain dapat jodoh tadi ya, Dok. Saya ketemu sama istri habis pulang umroh, habis pulang haji itu kalau nggak salah 3 bulan 100 hari sesuai janjinya Syekh di sana. Nah ya, kalau lagi ada waktu kosong ya, daripada ngobrol-ngobrol sama teman-teman jamaah, coba ikutin kajian-kajian. Itu tuh suka ada holakoh tuh. Ya, itu suka ada holakoh, ikutin aja, nggak apa-apa. Lagi ada holakoh, kita lagi kosong gitu-gitu ya, ikut. Kalau mungkin kalau yang ibu-ibu kan, yang ukti kan, yang akhwat itu suka ada rombongannya sendiri. Kalau lagi kosong, daripada kita jalan-jalan muterin Bin Dawud, apalagi mall-mall yang ada di sana, nyari Al-Baik, udah lupain. Fokus di situ berdoa, ikutin kajian-kajiannya, jadi dapat ilmu. Iya. Susah-susah haji masa nyari Al-Baik? Titipannya itu, Dok. Ya kan? Iya. Dok, mau tanya, Dok. Iya. Ya, silakan Bu Dini. Iya. Ini yang sering kali dikhawatirkan sama jamaah ibu-ibu yang masih usia produktif ini kan terkait pengaturan haid. Ya. Ya, supaya bisa full melaksanakan ibadah di sana. Jadi maunya selama 40 hari itu nggak haid, Dok. Nah, itu menurut dokter gimana? Apakah memang sebetulnya boleh ya mengkonsumsi obat-obatan untuk penunda haid itu, cuma mungkin perlu disesuaikan dengan faktor risiko dari orang-orang yang mengkonsumsi. Ya, jadi intinya begini sih. Kalau saya sih, ketika saya ada jemaah waktu itu ngomong saya minum konsumsi obat-obatan haid apa gimana gini-gini, nggak apa-apa. Maksudnya biar haidnya itu tidak mengganggu kelancaran beribadah, nggak apa-apa. Karena kita kan niatnya bener. Balik lagi, kalau kita nanti mikirnya, oh saya minum obat ini nanti biar haidnya ketahan, tapi kok nanti saya resikonya seperti ini. Balik lagi, itu pikiran buruk, beneran kejadian. Kita niatnya minum obat ini sebagai ikhtiar buat supaya misalkan nanti pada saat lontar jumroh atau gimana itu benar-benar fokus apa gimana, ya kita jalanin aja. Jangan sampai kita minum obat seperti ini terus kita seperti ini, nanti mikirnya oh nanti hipertensiku naik, resiko kardiovaskuler naik gitu-gitu, resiko ini resiko stroke itu meningkat gini-gini, wah nanti saya kena hipertensi gini segala macam, saya kena serangan. Teman sebelah hotel saya sehat-sehat malamnya ketawa-ketawa sama saya sesudah tawaf ifadah menjelang perjalanan ke Madinah. Malamnya masih ketawa-ketawa sama saya, paginya sudah nggak ada, padahal orangnya sehat banget, lebih ramping daripada saya. Jadi kalau kita mikir, wah nanti ada apa-apa saya meninggal di sana karena penyakit saya, ajal bukan karena penyakit, ajal karena memang sudah waktunya. Itu aja. Jadi kita fokus, benar-benar fokus, buang itu pikiran negatif. Ya memang kita harus ikhtiarnya ada, minum obat, ini harus ada. Tapi nggak boleh kita dengan ini, oh nanti efeknya seperti ini. Kayak tadi saya bilang Mas Boy, nanti kalau minum ini saya udah persiapan, dikabulin beneran. Iya. Ya, setidaknya ikhtiar ya, Dok ya. Ada tetap harus maksimalkan ikhtiar. Harus maksimalkan ikhtiar. Ya. Saya pernah dengar cerita nih dari teman, katanya dia program khusus nih, aku sudah konsul sama SPOG, udah dikasih obat ini, insya Allah lah saya bisa lancar ibadahnya sampai masa haji selesai 40 hari gitu. Nyatanya karena dia bocor terus. Jadi gini,
Yang tadi saya bilang, ketika kita datang di sana, ujian kita itu individual. Jadi pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan ibu. Ibu punya pengalaman sendiri. Dan itu ujiannya juga akan beda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Iya. Seberapa iman kita sama Allah, itu akan diuji sama Allah kadarnya beneran. Boleh dibilang Arafah itu adalah mini CX-nya Padang Mahsyar. Masya Allah. Mini CX-nya Padang Mahsyar. Silahkan dicoba, rasakan, nikmati, resepin bener-bener apa maksud ujian Allah di situ. Bener deh. Saya udah bilang, setiap orang ujiannya akan beda-beda. Saya bilang begini, Mas Boy mungkin ujiannya akan beda. Ya. Ibu mungkin nanti ujiannya akan beda. Yang penting ketika kita mau ujian, kita percaya yang uji kita tahu kok batasan kita segimana. Itu dokter, betul. Dan apapun yang Allah kasih baik untuk kita. Ya. Waktu itu saya dibilang, ngapunten dokter, kalau misalkan ada nih waktu itu ada aja, setan sih tetap aja ngegoda gitu. Dok, kalau tamatuk katanya nggak sah. Seperti itu. Bilangnya nggak sah dok katanya. Nggak sesuai tuntunan katanya. Maaf ya, bukannya menyindir bid'ah dok katanya. Ya udah, saya ketawa-ketawa aja gitu, nggak apa-apa gitu. Yang nilai kan yang nilai Allah langsung, saya bilang gitu. Lagi pula Allah juga tahu kok, saya nggak hafal begitu-gituan, kerjaan saya ngapalin obat-obatan, saya bilang gitu. Ngapalin penyakit saya nggak ngapalin gitu mas, saya bilang gitu. Saya nggak mau nyari ribut mas, saya bilang gitu, gini-gini segala macam. Semua dikembalikan ke pikiran kita ya dok ya, mau seperti apa gitu ya dok. Bener. Waduh, ini nggak sah dok, gini segala macam. Dia diem aja. Itu ujian kita juga. Ya. Dok, ini segala macam. Wah nih, potong rambutnya nggak bener, masih ada sisanya. Wah, dosanya masih nempel gitu. Ya udah, dosanya masih nempel ya, saya bilang gitu. Ini rambut masih ada panjang gitu. Ya namanya kita cukur di situ kan juga nggak ini ya. Cukur kan nggak terlalu bersih apa gimana gitu kan. Sampai potong gitu. Ya udah. Masih ketinggalan dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ini kan dosa saya bilang gitu. Lepas langsung. Alhamdulillah. Nggak lama 15 menit bapak saya WA gitu, dari Indonesia. Udah makan belum? Takut kamu kekurangan. Papa transfer. Alhamdulillah. Buat cukur nih dok. Waduh, Masya Allah. Ini seru sekali. Ya, makanya saya senang banget kalau misalkan ada orang mau berangkat gitu, ada orang mau berangkat aja bagaimana, saya selalu menekankan mereka, percayain aja sama Allah. Bener, jangan takut, Allah itu selalu ada buat kita beneran di sana. Jadi kita yang datang, kita yang tamu, kita yang beneran diservis. Nah, jadi itu loh dok, mikir prinsipnya tuh itu dok. Yang mau berangkat itu tamunya dok, jadi yang pasti yang menservis, yang punya hidup langsung ya dok. Tamu kan pasti dikasih tiket berangkat, tiket pulang, makan, dijamu, minta lagi pengampunan doa. Ya. Nah, di detik terakhir, di waktu sahar itu kurang lebih 15-20 menit ya, dari antara asar sampai maghrib. Menjelang kita dijemput sama bus, berdoa sama Allah supaya dipanggil lagi. Itu triknya. Makanya saya bilang, kalau benar-benar ibadahnya fokus, nggak akan kepikiran yang lain-lain. Kepikirannya apa aja target-target yang harus dicapai. Bikin itu listnya. Mau ke sini, mau berdoa di sini, mau cium Hajar Aswad berapa kali, silahkan dibikin itunya. Di Arafah mau berdoa apa aja tuh list-listnya dibikin. Jadi kalau misalkan kita benar-benar itu sampai, kalau nggak salah saya bikin list sampai 200, itu aja belum terpenuhi semuanya. Masya Allah. Fokus. Dari awal saya bilang fokus. Mau ada yang ini fokus. Ini telepon dari ini, orang tua sakit, fokus. Ya. Gitu. Jadi benar-benar pikiran duniawinya hilangin semua ya dok, karena kita fokus jadi tamunya Allah ya dok. Ya benar. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi. Benar di situ. Kan benar, kita di sana kan ngucapin itu juga. Betul, jadi, betul. Taksi rusak, berhenti diam aja udah. Ya. Tiba-tiba dia ngomong, ya Syekh, haram.
Hamsin, 5 rial, ya udah ikut aja. Ya. Ditanya mau kemana, Azizia, ya udah ayo. Saya sepanjang di sana saya senang banget, bener-bener bahagia, bener-bener senang. Lepas. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ngasih? Mari sahabat sehatnya dari Sino Barang Apoteker, mungkin ada Dr. Ferdin yang luar biasa memberikan semangatnya. Pak Rido, ini juga yang mau berangkat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini belum bisa bersama Ibu Dini nih, Mas Boy. Oh, Masya Mohon Allah. doanya ya. Tapi yang saya tangkap ini tadi prasangka positif. Pokoknya positif thinking ya dokter ya. Jadi Bener. berprasangka baik sama Allah itu insya Allah jadi kunci. Bener, insya Allah. Mas Boy dan dokter Ferdiansa ini ada teman kita yang jauh ini dari Sorong nih, Mas Jimmy Triputra ini open cam ini Mas Jimmy. Halo Mas Jimmy. Iya, ada Mas Jimmy. Luar biasa. Salam. Rosalia Sabola ini Mas Jimmy ini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat-sehat Mas Jimmy. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Mas Rido gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Luar dari biasa Papua. ini sharingnya Dokter Ferdiansa ini. Mudah-mudahan ini kita semua nanti diundang sama Allah jadi tamunya Allah dan Amin. mendapatkan Amin, servis insya yang Allah. luar biasa seperti ceritanya dokter ini ya. Iya ya Mas. Mabrur, barokah, Insya Allah. rezeki pun melimpah ini luar biasa ini. Amin, insya Allah. Pasti diganti sama Allah. Pasti diganti Energinya- berkali lipat. Energinya positif banget ya Dokter Ferdin nih. Kelihatan banget ya. Iya. Mas Yahya ini dulu nitip doa ada 8 dokter. Luar biasa. Ternyata kurang ya. Berkesempatan Ramadan itu nitip doa ke saya 8 ini. Masya Allah. Kurang. Biasa. Harusnya banyakin. Harus dibaca satu persatu ya dokter ya. Iya bener. Sampai titik koma harus bener katanya. Masya Allah. Nanti habis ini titip ke Bu Dini nih. Insya Allah. Jangan WA ya. Oke. HP nggak saya bawa. Oh, iya. Wah betul itu. HP nggak dibawa. Yang mau nitip doa silahkan nulis. Nanti tulisannya saya bawa. Masya WA-nya Allah. sekarang. WA-nya sekarang WA-nya. WA-nya sekarang. Iya. Mungkin ada yang apa ya, mau apa sih ya, bertanya, mungkin saya ada pengalaman, saya jawab. Kalau misalkan enggak, mungkin saya ingat perjalanan teman-teman saya juga. Karena saya sama geng Naruto ini kan ya, Geng Naruto. ajaib semua. 4 orang, saya bilang geng Naruto, saya bilang. 1 dokter, 1 pengusaha yang kena tipu, Aduh. 1 perampok yang bertaubat, Aduh, gitu ya Dok ya. tukang rampok sapi, ini beneran. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, saya nggak usah sebutin suku mana, cuma bisa bahasa itu, nggak bisa bahasa Inggris, nempel melulu sama saya. Dia bilang, Pak Dok, saya gimana? Saya cuma bilang pasrahin sama Allah. Alhamdulillah, berangkat, makan, pulang, sampai jalan-jalan ke Bali pun akhirnya sama saya juga. Itu yang nggak pernah dipikirin sama beliau. Pak Dok, saya pertama kali ke Bali katanya kayak gitu. Ya sudah, apa-apa, rezeki. Kok bisa ya Pak Dok, habis dari haji ke Bali ngeliat kayak gini katanya kayak gitu. Itu sampai dia di Bali itu dia tutup mata, nggak mau katanya. Saya nggak mau udah kelebihan yang Allah kasih, saya ngeliat begini saya tutup mata, saya jadi malu sendiri gitu kan. Astagfirullah, kalah saya sama orang ini. Oh, Masya Allah, benar-benar Allah. Masalahnya habis dari Makkah terus dibawa ke Bali Dok, bertolak belakang banget. Iya. Kan saya sekitar 2 bulan sih, nggak langsung sih 2 bulan itu saya ajak jalan-jalan ke Bali gitu. Di Bali nggak mau Pak Dok. Saya nggak mau. Gitu. Di sana itu beliau itu benar-benar disajikan sama Allah yang mungkin saya sendiri nggak bisa dapat gitu. Ya. Saya sendiri nggak bisa dapat. Dia dapat dapat kelebihan harta yang langsung diberikan sama Allah. Kelebihan beliau itu baca Quran, khatamnya jauh lebih banyak daripada saya. Selama beberapa puluh hari di sana itu
Mungkin beliau ada kali 20 atau 30 kali. Saya 5 sampai 6 aja tuh berat. Ini dosa saya masih banyak saya akuin. Saya 5 sampai 6 kali di sana berat. Beliau itu cepet banget. Padahal beliau itu katanya dulunya itu sering banget ngerampok sapi, ngebegal apa gimana. Alhamdulillahnya nggak pernah ketangkep. Cuma satu di sana sekali dia ditangkap sama askar karena nggak bawa gelang. Aduh, saya ditangkap sama askar katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ji. Itu anggap aja dam di Indonesia dibayar di sini. Kan cuma ditansari tanya-tanya katanya. Karena nggak bawa gelang ya, Dok. Masya Allah. Ya itu lagi gelang, dokumen ya, kalung name tag ini, terus bawa tulisan juga kalau kita mau jalan, walaupun sama rombongan, tetap semua harus kita bawa. Paspor kita bawa, terus berhati-hati. Di sana tetap ada copet, tetap ada orang yang bermaksud tidak baik. Terus saya notes di Madinah ada beberapa batu-batu permata. Kita jangan tergoda untuk beli di situ karena teman saya ada yang beli ternyata palsu. Jadi ditahan juga, ngerem lah untuk belanja di sana. Saya tahu ketika nyampe di sana pikirannya saya pengen ngasih oleh-oleh sama orang-orang di sini. Sebagian setan tiba-tiba ngasih unjuk, ayo beli yang bagus buat pamer gitu. Aduh. Itu pasti nanti kena di sana. Aja. Jangan ada pikiran itu ya, Dok ya. Beda Mas ya. Beda. Ketika lagi niat kalau umroh kan biasanya yaudah dibelanjain aja di sana biar dibalikin sama Allah. Kalau haji itu niat kita keluarin itu akan dihitung juga sama Allah. Niatnya apa? Mau buat ibadah, mau buat seneng-seneng, mau buat pamer atau gimana? Itu akan dihitung sama Allah. Dan ingat prinsipnya langsung dibayar spontan di sana. Itu loh, Dok. Aduh. Itu. Ya. Jadi persiapkan diri aja. Kita seolah-olah kita mau ujian. Kayak ujian itu ya, Dok. Ujian Iya, benar. Dokter, kalau saya kemarin lihat di postingan-postingan di TikTok itu kan karena saking di sana panasnya ya, Dok. Jadi ada beberapa tuh sampai ada bawa kanebo itu, Dok. Kanebo yang dibasahin terus ditaruh di kepala kayak gitu, Dok. Itu memang sampai sepanas itu ya, Dok. Jadi kalau pengalaman dari dokter itu kalau terjadi cuaca yang ekstrim panas seperti itu, bagaimana, Dok, untuk yang persiapan mau berangkat nih, Dok? Nah, kalau cuaca ekstrim panas kayak gitu, ya balik lagi. Kalau nggak ke hotel, ke Masjidil Haram. Kan saya ada 2. Jadi kalau misalkan lagi cuaca panas, ya sudah saya minta balik ke Haram atau ke hotel lagi. Itu aja. Jadi kalau misalkan cuaca panas, saya buru-buru cari ke Haram. Masjidil Haram itu kan lantainya dingin ya. Ya sudah, kalau misalkan saya lagi kepanasan, ya udah saya taruh badan di situ, guyur kepala. Ya, saya tadi bilang, saya selalu bawa 3 tumbler. 1 untuk guyur kepala sama muka, yang kedua minuman buat ini, yang 1 buat jaga-jaga cadangan. Walaupun hotel saya hanya kurang lebih 200 meter lah dari Masjidil Haram. Karena nggak mungkin ya, kalau bukan orang-orang yang diplomat apa gimana, dapat hotel yang Zam-Zam atau Asofah yang benar-benar pas depan gate 1 gitu, jarang. Kalau haji itu kita biasanya agak mundur. Indonesia kan kalau nggak di Aziziyah, di mana ya, Shisha, Aziziyah atau Shisha biasa Indonesia di situ. Gitu. Terus kalau misalkan yang rombongan maktab, maksudnya yang dari Kemenak apa gimana, selalu ikutin kata pemimpinnya. Mau kemana-mana minta izin dulu. Itu di situ kita diuji juga kesabaran kita sebagai makmum. Ya, jadi jangan mentang-mentang, oh saya dengar dari Dr. Ferdi bisa jalan begini-begini, saya pengen ke sana. Terus ketika pengen grup, terus bersabar. Boleh, oh ya saya pengen kayak gini, oh tapi disuruh sabar. Mungkin Allah ada maksud baik di sana. Itu. Termasuk menghadapi cuaca panas gitu-gitu. Kalau saya biasanya saya nggak pakai lap kanebo. Mas, ya kita tahu kalau kalau kita beli paket pakaian ihram, kalau yang di luar dari ini paketannya Kemenak, itu kan suka ada kain yang soft banget tuh, yang apa sih, kayak kain bludru yang ada itu ya. Nah, itu selalu saya bawa, saya basahin sama air zam-zam, saya tempelin ke muka kepala. Setiap kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena kalau enggak nanti panas banget. Dan mereka di sana kering. Mereka di sana kelembabannya kering. Kelembabannya di bawah 10%. Jadi sangat kering. Itu. Tidak disarankan kalau memang nggak punya mapping yang bagus tentang kota Mekah atau kota Madinah, kita keluar sendiri-sendiri itu jangan.
Apalagi kalau perempuan nggak ada mahramnya bisa kena ditangkap lagi nanti sama askarnya, masalah lagi nanti. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Boy? Siap. Jadi itu tadi ya, sahabat sehat Sino Barang Apoteker, tips-tipsnya ataupun informasi yang sangat luar biasa sekali tadi yang disampaikan sama Dokter Ferdi. Jadi semua itu kembali ke pikiran dan hati kita. Kita mau di sana mau seperti apa, jenengan semua nanti yang akan berangkat ini dari penonton dari Sino Barang Apoteker. Mudah-mudahan bermanfaat banget nih. Jadi persiapannya boleh, tapi itu sebagai bentuk ikhtiar atau nanti sebagai wujud kita membantu ya. Mungkin obat-obat ini dibawa untuk bisa dibantu untuk orang lain yang membutuhkan ataupun sebagai bentuk ikhtiar kita sendiri. Jadi seperti obat-obat hipertensi kayak misalnya kita punya ada riwayat seperti itu ya memang itu bentuk ikhtiar kita ya Dok ya untuk Tetap membawa harus ya, dibawa. Dok. Tetap harus dibawa. Hipertensi, jantung, kemudian asma, kita harus tetap prepare ya Dok ya. Prepare benar-benar, vitamin juga tetap itu yang paling utama, betul. Vitamin Dok, betul. Dok. Okay. Ada yang bilang yang nggak biasa jalan jauh, kayaknya tapak kakinya nih ditempelin salon pas. Koyo Dokter. Koyo, iya. Badan saya gemuk. Tapi saya kalau lagi nunggu waktunya gitu ya, kadang kan masih umroh ngambil jamarat lagi. Kalau dulu masih bisa berkali-kali. Alhamdulillah saya sehari bisa 5-6 kali. Umroh ya Dok? Ya, ngambil di jamarat, balik lagi, tawaf lagi, sa'i gini segala macam, balik lagi, ngambil lagi, ini lagi. Alhamdulillah bisa. Gitu. Jadi saya yang lemah gitu, nggak serius sih. Jalan kaki aja biasa. Beneran. Saya nggak tahu, mungkin Allah menguatkan saya di sana. Kaki betul. Saya nggak gampang pegel, nggak gampang gimana. Kalau capek ya istirahat. Ya. Capek duduk aja nggak apa-apa. Betul. Nggak ada masalah. Benar-benar Allah yang menggerak. Terus bener. Pokoknya kalau kita di sana kita udah happy gitu, aduh yang kayak saya pakai ini gitu. Harus disiapin pendorong kursi roda gitu. Bisa. Kejadian benar tuh Dok, didorong kursi roda tuh. Ya kalau itu sih memang bayar ya, kalau nggak salah sekitar 50-60 rial gitu ya. Tapi betul, ya kan nggak enak ya gitu. Ada bahkan orang yang nggak bisa jalan aja berusaha jalan untuk bisa tawaf di sana. Masa kita kalah sama orang yang kayak gitu? Masa kita nggak mau nahan rasa sakit sedikit aja gitu? Kan itu nggak lama kok. Selesai itu semua ya sudah gitu. Nah, kalau misalkan kita mikirnya, aduh saya nggak kuat jalan ya, saya kayak gini, beneran nanti nggak dibuat nggak kuat jalan. Tapi ya untuk ikhtiar ya bisa sih, boleh banget pakai koyo apa gimana. Tapi cuma penempelannya harus berhati-hati karena di sana itu kan porselennya itu rata ya, flat, dan celah-celah untuk pembuangan airnya gitu di porselennya gitu kan tipis sekali. Jadi kalau misalkan lagi siang atau sore hari itu agak sedikit slippery atau licin. Jangan sampai kita pakai yang sesuatu yang maksudnya untuk memudahkan kita jadi malah mempersulit. Kadang-kadang itu betul, Dokter. Kadang itu sisa salon pas atau gimana itu kan bikin nempel gitu ya di kaki ya, dan itu bikin nempel di sela-sela porselennya, marmernya gitu, itu akan bikin kita slippery dan gampang jatuh. Jangan akhirnya jadi accident gitu. Itu ya, sahabat sehat Sino Barang Apoteker. Salah satu tipsnya juga, jadi tetap boleh ikhtiar boleh, tapi harus hati-hati juga, diwaspadai. Intinya kembali lagi ya, kita kalau di sana pengen sehat, ya kita berdoa sehat aja di sana. Ya, tetap sehat, tetap bahagia dan fit seperti tema kita hari ini, fit dan bahagia saat berhaji. Jadi kuncinya itu ya Dok ya, ketemu ya Dok akhirnya tema itu. Kemarin kan dokter menginginkan tema ini aja Mas Boy, fit dan bahagia saat berhaji. Akhirnya ketemu ya. Ini kuncinya gitu ya. Kita harus tetap fit, berpikiran positif, jadinya fit, terus kemudian berbahagia. Karena kita menjadi tamunya Allah. Yakin aja, berarti kalau menjadi tamu, ya berarti pasti diservis, pasti dijamu, pasti diberi sehat, pasti diberi fasilitas yang plus oleh Allah langsung ya Dok. Masya Allah. Insya Allah seperti itu.
Mungkin Bapak Ibu, sahabat sehat Sinau Barang Apoteker, ada yang mau disampaikan lagi ke Dokter Ferdi sebelum kita mengakhiri, karena sudah 1,5 jam nih dok, nggak terasa ya dok ya? Iya. Masya Insya Allah. luar biasa hari ini tadi edukasinya untuk Bapak Ibu, sahabat sehat Sinau Barang yang mau berangkat dari embarkasi Jombang, kloter dari Jombang, mudah-mudahan diberi aman, Kelancaran. mudah-mudahan diberi sehat, ya kelancaran sampai hari H berangkat. Mungkin Sampai ada hari H closing berangkat. statement dokter? Ada closing statement sebelum kita tutup? Closing statementnya apa ya enaknya ya? Percaya aja sama Allah deh. Pasrahin semua sama Allah. Dan Betul. fokuskan ibadah kita, nggak usah mikirin yang lain. Fokus. Selesaikan semua rangkaian ibadah dengan benar. Nggak usah mikirin yang macam-macam, karena bisa jadi itu kesempatan terakhir kita ke sana. Masya Allah. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Walaupun kita punya uang bisa ke situ setiap tahun, gitu, pikirkan itu kesempatan terakhir kita. Our last chance. Ya, seperti kita ingatkan, kita mikirnya 2019 mau umroh nggak gitu. Ternyata habis itu 2020, 21, 22 kena COVID. Ya betul, kan, kita nggak bisa datang ke sana. Beberapa orang ada yang mau berangkat bahkan sampai kecewa, sampai nangis. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar manfaatkan waktu sebaik-baiknya di sana. Ya. Waktunya sempit, 40 hari pun saya rasa nggak cukup. Ya. Fokus, intinya fokus, percaya sama Allah. Lain-lain ditinggalkan dulu ya dok. Yang penting fokus sama Allah. Karena sudah benar-benar tadi prinsipnya dokter kan orang-orang yang sangat beruntung ya dok. Bener, dipanggil sama Allah. Ya. Sampai menyelesaikan ya. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu semua, sahabat sehat Sinau Barang Apoteker, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ferdi yang luar biasa sore hari ini memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya, luar biasa dokter. Makanya sampai sekarang beliau sangat positif banget. Jadi Bapak Ibu kalau mengenal beliau, jadi pikirannya tuh selalu udahlah nggak usah dipikir gini Mas Boy. Jadi kadang saya yang meletup-letup nih dok, akhirnya dokter yang mendinginkan ya gitu. Ternyata terjawab. Inilah mungkin hasil dari dokter waktu haji itu sesuatu yang kita pikirkan ya memang terjawab langsung di sana ya dok ya. Jadi Benar. kalau kita berpikir positif ya sampai sekarang akhirnya terbawa sampai sekarang dengan kondisi dokter seperti ini. Terima kasih sekali lagi dokter atas ilmunya luar biasa, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan dokter sehat ya. Mungkin next topik kita akan bahas terkait topik yang menarik lainnya sama Dr. Ferdi. Terima kasih Mas Boy sudah diberikan kesempatan. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Apabila di tayangan sore hari ini Mas Boy ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf jika ada kekurangannya. Siap dokter, luar biasa. Sehat selalu ya dokter ya. Sehat selalu Mas Boy. Informasinya sangat mengedukasi sekali dan positif sekali. Terima kasih teman-teman studio yang sudah mengupayakan di sore hari ini menghadirkan Dr. Ferdi untuk bisa podcast bersama di Sinau Barang Apoteker. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya dengan keynote speaker yang lebih luar biasa lagi. Teman-teman dari luar kota, terima kasih Mas Jimmy dari Jayapura, dari Papua, dari Makassar tadi ada juga Mas Zul, dari Kak Ros mungkin hadir, dari NTT, dari luar pulau juga, dari luar Jawa juga. Terima kasih yang sudah hadir, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang mau berangkat haji, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, sampai nanti pulangnya. Jadi kita tunggu ceritanya, apakah yang disampaikan Dr. Ferdi tadi ujiannya itu sama gitu, atau ujiannya berbeda gitu ya dok ya. Ya mantap ya dok ya. Nikmatin aja. Ya betul dokter. Baik sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ferdi yang sudah hadir di sore hari ini. Luar biasa. Terima kasih semuanya dari Mas Boy juga sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Boy. Luar biasa. Insya Allah. Saya pamit ya dok. Ya dokter. Terima kasih Pak Sugeng, Mas Agung, dan teman-teman semua.